Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian menghafal seluruh Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Yusuf, surah yang ke-12, cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Saya pilihkan pada ayat 108 sampai dengan 111. Baiklah, kita mulai, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita bahas qiraatnya. Pertama pada ayat 108 ada kata-kata sabili. Ini ya-nya boleh di fathah, sabiliya. Seperti lakum dinukum waliya dini ya, atau wali dini sama. Kemudian ayat 109 ada rijalan nuhi ilaihim. Boleh juga dibaca rijalan yuha ilaihum. Yuha diwahyukan, nuhi kami mewahyukan. Kemudian di akhir ayat tersebut afala ta'qilun, taknya boleh dibaca ya, afala ya'qilun. Kemudian pada ayat yang ke-110 wa dhannu annahum qad kudzibu. Nah, ini zalnya boleh dibaca takhfif atau tasydid. Kalau tasydid kudzibu, kalau takhfif kudzibu. Artinya berbeda nanti ya, berbeda antara kudzibu dengan kudzibu terjemahnya. Kemudian masih di ayat ini fanujia, boleh juga dibaca fanunji. Jadi nonnya dua. Fanunji menjadi apa? Ikhfa ya, nunji. Dan kemudian pada ayat terakhir yaitu ayat 111 maksud saya ada kata-kata tasdiq. Nah, ini shadnya boleh dibaca dengan ismam. Apa maksudnya shad dibaca dengan ismam? Yaitu shad dicampur dengan zain. Tasdiq. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Memang yang paling gampang ya shad aja ya, tapi kalau ditambahi dicampur dengan zain, itulah yang disebut dengan bacaan ismam. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi, ini adalah sabiliya, jalanku, ad'u, aku menyeru, ilallahi, kepada Allah,
ala basiratin, di atas basirah, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Ana, saya ini, wa manittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti saya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana, dan tidaklah saya, minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah tauhid. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, mengabdi, menyeru untuk mengabdi kepada Allah saja, bertauhid. Dan dakwah tauhid itu adalah dakwah seluruh para nabi. Semua nabi dakwahnya tauhid. Maka tidak benar kalau sebagian orang mengatakan Nabi Musa katanya agamanya Yahudi. Ya enggak benar. Nabi Musa ya agamanya Islam. Semua nabi itu muslim, agamanya Islam. Yang Yahudi itu kan pengikutnya yang kemudian sesat. Dalilnya bahwasanya seluruh para nabi adalah mendakwahkan tauhid. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ, dan sungguh-sungguh, ba'atsna, kami telah mengutus atau mengirim, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Rasulnya mendakwahkan apa? Mendakwahkan an'ibudullah, sembahlah Allah, maksudnya mengesahkan Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, yaitu siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil bahwasanya seluruh nabi, seluruh rasul dakwahnya sama, tauhid. Maka kata-kata hadhihi sabili, ini jalanku, ini menurut Ibnu Abbas maksudnya adalah hadhihi da'wati, inilah dakwahku. Apa dakwahnya Nabi? Dakwahnya Nabi ad'u ilallah, aku mengajak, menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Itu dakwahnya Nabi. Dakwahnya Nabi apakah dengan dasar ilmu atau tanpa dasar ilmu? Beliau mengatakan ala basiratin ana wa manittaba'ani, saya dan semua yang mengikuti saya di atas basirah, berarti dengan dasar ilmu. Karena basirah itu maksudnya petunjuk, petunjuk dari Allah. Jadi dakwah itu harus pakai petunjuk dari Allah. Jangan asal-asalan dakwah. Karena kalau asal-asalan dakwah tanpa petunjuk dari Allah, akhirnya ada yang dakwah pakai musik. Nih. Saya juga mendakwahkan tapi pakai musik supaya orang-orang tertarik sama datang semuanya. Kalau sudah tertarik, mereka baru saya dakwai Islam. Nah, ini enggak benar. Oh, musik itu haram. Kenapa engkau dakwah dengan musik? Ya enggak boleh. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dakwah dengan musik itu sama dengan mencampur aduk antara hak dengan batil. Jadinya salah. Dakwah harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Kemudian ayat 109 Allah mengatakan, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali rijalan, para laki-laki dewasa, yuha ilaihum, yang diwahyukan kepada mereka, mendapatkan wahyu mereka, min ahlil qura, dari penduduk kota-kota. Jadi qura di sini bukan orang badui desa, bukan ya, tapi orang-orang kota. Afalam yasiru, apakah mereka belum berjalan, fil ardi, di bumi, fayangduru, lalu mereka memperhatikan, kaifa, bagaimana, kana, adalah, aqibatul ladzina min qablihim, akibat dari orang-orang yang sebelum mereka, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladarul akhirah, dan sungguh kampung akhirat, maksudnya jannah, khairun, lebih baik, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berakal? Atau afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Ayat ini menunjukkan bahwasannya
Allah mengutus rasul itu pasti laki-laki, nggak ada rasul perempuan. Karena di sini disebutkan rijal. Rijal itu artinya laki-laki dewasa. Maka para nabi rata-rata diutus sebagai nabi pada usia berapa? 40 ya. Kenapa? Ya, memang itu usia yang sudah matang 40 dan ini sudah usia dewasa, rijal. Ibnu Hazm satu-satunya ulama yang mengatakan bahwasanya nabi itu boleh perempuan. Konon ada 4 nabi perempuan. Nabi Maryam, ibunya Nabi Isa. Nabi Asia, istrinya Fir'aun. Nabi ibunya Nabi Musa, Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Satu lagi siapa? Nabi Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada pendapat begitu, itu pendapat yang salah. Nabi itu pasti laki-laki. Dalilnya ayat ini. Wa ma arsalna min qablika illa rijal. Rijal itu laki-laki dewasa. Maka nabi harus laki-laki, enggak ada nabi perempuan. Kemudian nabi harus dari orang-orang kota. Tidak mungkin dari orang-orang Badui, enggak mungkin. Dalilnya apa? Min ahlil qura. Dari penduduk kota. Kenapa? Karena orang-orang Badui rata-rata tidak berilmu dan rata-rata kasar perwatakannya. Kenapa? Enggak pernah diajari ilmu, enggak tahu adab. Makanya kalau ada cerita Arab Badui kencing di masjid, wajar. Kenapa wajar? Badui itu tinggalnya di padang pasir, Pak. Padang pasir ini kan enggak ada yang memiliki, sehingga mau kencing dimanapun bebas, mau berak dimanapun bebas. Itu tanah saya. Nah, maka ketika dia masuk ke kota Madinah, kemudian melihat ada kumpul-kumpul, ikut kumpul-kumpul. Tapi pas pengen pipis langsung aja mojok di pinggir, ngotor di situ. Kenapa? Udah terbiasa. Namanya orang Arab Badui, semua tempat milik saya, semua padang pasir tempat saya, pipis dimanapun bebas. Nah, nggak punya adab mereka. Nah, tidak mungkin Allah kirim Rasul, Rasulnya berasal dari Badui yang tidak punya adab, nggak mungkin. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya, bahwasanya orang-orang Arab Badui rata-rata begitu, rata-rata nggak punya adab. Al-A'rabu, lihat pada surat At-Taubah ayat yang ke-97. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab Badui lebih dahsyat kekafirannya, lebih dahsyat kemunafikannya. Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Lebih pantas untuk tidak paham apa saja yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya ya, kepada Rasulnya. Kenapa? Nggak pernah ada pengajian di Arab Badui. Sementara kalau di Madinah setiap hari ngaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tarik untuk kondisi kita sama juga ya. Meskipun kita tinggalnya di kota atau di tempat yang seperti ini. Ini tempat apa, Pengkok ini kalau menurut definisi orang Arab ya kota ya, bukan desa, karena sudah apa? Ada pasarnya, sudah lengkap segala sesuatunya, ini namanya kota. Nah, meskipun di kota seperti ini, tapi kalau kita nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir pengajian, sama aja kita sikapnya pasti kayak orang Badui, nggak paham. Parkir motor di depan rumah terserah, bebas, padahal mengganggu tetangganya yang akan lewat karena gangnya sempit. Itu karena nggak pernah ngaji. Kalau kita ngaji nggak mungkin begitu. Mau parkir motor pasti perhatikan dulu apakah parkirnya ini mengganggu tetangga ataukah tidak. Jalannya sempit, kalau parkirnya motor di depan rumah nanti tetangga mau lewat mobilnya nggak cukup, ini mengganggu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang ngaji. Kenapa? Paham. Nah, maka sekarang kita kadang-kadang meskipun kita tinggal di kota, tapi kalau nggak pernah ikut pengajian, maka sikap kita akan seperti orang-orang Badui, nggak paham, nggak adab. Nah, maka syarat pertama Nabi apa? Lagi-lagi rijal. Syarat kedua Nabi adalah min ahlil qura. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang kota. Syarat yang ketiga, dia pasti manusia. Enggak ada nabi dari kalangan jin, enggak ada. Karena rijal ini adalah maksudnya dari kalangan manusia. Dan kemudian di sini Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Ini maksudnya disuruh memperhatikan bagaimana nasib umat terdahulu yang tidak percaya dengan Rasul yang diutus.
Maka orang-orang Quraisy ini disuruh mikir. Kalian lihat dulu ya, nabi-nabi terdahulu di mana kaumnya tidak mau beriman, akhirnya dibasmi oleh Allah, dibinasakan. Karena orang-orang kafir Quraisy ini mereka sering mengadakan safar, perjalanan. Nah, salah satu rute safar mereka itu melewati kampung-kampung di mana bekas ada siksaan Allah terhadap umat terdahulu. Nah, maka Allah suruh perhatikan itu umat-umat terdahulu, ada bekas-bekas siksanya. Kalian harus ambil pelajaran dari situ. Kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw. Kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya daripada kampung dunia. Karena dunia ini kan fana, Pak. Rumah kita kalau kita mati nggak akan dibawa, ya pasti ditinggal. Tapi kalau akhirat maka kekal. Maka yang dimaksud darul akhirat, kampung akhirat, ini surga atau jannah. Memang di akhirat itu ada dua kampung. Kampung yang baik, jannah. Kampung yang buruk, neraka. Tetapi kalau disebutkan dalam Al-Quran kampung akhirat, begitu saja, itu maksudnya adalah kampung yang baik, yaitu kampung surga. Kenapa? Karena kampung surga itu kampung yang dituju, kampung yang disukai. Sementara kampung neraka ini kampung terpaksa saja. Orang nggak ada yang mau sebenarnya tinggal di neraka, tapi karena disiksa oleh Allah ya sudah terpaksa, nggak bisa menolak. Nah, maka kalau disebutkan kampung akhirat pasti kampung yang disukai, bukan kampung yang ditinggali karena terpaksa, bukan. Mudah-mudahan semua kita termasuk ahli darul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan hatta sehingga ketika istai'asar rusul, para rasul sudah putus asa. Wa dhannu, dan para rasul itu sudah menyangka annahum, bahwasanya para rasul itu qad kudzibu, sungguh didustakan. Ini dibaca tasydid ya. Maka artinya didustakan, qad kudzibu, didustakan oleh kaumnya. Ja'ahum nasruna, datanglah kepada para rasul pertolongan kami. Fanunji, maka kami Allah menyelamatkan man nasya, siapapun yang kami kehendaki. Kalau fanujia maka diselamatkan man nasya, siapapun yang kami kehendaki. Wala yuraddu, dan tidak bisa ditolak ba'suna, siksaan kami. Ba'sun bahaya, ya, maksudnya siksaan. Anil qaumil mujrimin, dari kaum yang berbuat dosa. Jadi para rasul zaman dulu mereka juga didustakan oleh kaumnya, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para rasul itu istai'as, putus asa. Maksudnya sudah putus asa dari imannya kaumnya. Seperti Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh sudah dakwah bertahun-tahun, akhirnya pengikutnya bukan tambah paham, tapi malah tambah kurang ajar. Nabi Nuh buat kapal malah diledek, bahkan katanya dilempari tai, kotoran tinja mereka dimasukkan di kapalnya Nabi Nuh ketika masih proses membuat kapal tadi. Nah, ini sudah putus asa, sudah setampaknya sudah nggak akan iman lagi. Maka itulah maksud dari wa dhannu annahum qad kudzibu. Para rasul sudah yakin bahwasanya mereka sudah didustakan oleh kaumnya, nggak mungkin ada yang beriman lagi. Karena sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada yang nambah iman. Berarti ini sudah mentok, sudah nggak ada yang mau iman. Nah, pada saat seperti itulah ja'ahum nasruna, datang pertolongan Allah. Maka yang dimaksud pertolongan Allah adalah siksaan Allah. Siksa Allah datang menolong para nabi, menghancurkan umatnya yang kafir. Fanunji man nasya, kami selamatkan yang kami kehendaki, yaitu yang beriman. Ini kalau dibaca ayat ini dengan bacaan kudzibu, yaitu diartikan didustakan oleh kaumnya. Sekarang kalau dibaca dengan bacaan takhfif atau kudzibu tanpa tasydid, apa artinya? Hatta sehingga idastai'asar rusul, ketika para rasul sudah putus asa untuk diimani atau diikuti oleh kaumnya. Wa dhannu, dan mereka yaitu para kaum menyangka annahum, bahwasanya mereka para rasul
Qad kudzibu, sungguh sudah ditipu. Ditipu oleh siapa? Ditipu oleh Allah. Jadi para rasul kan mengatakan, kalau kalian tidak beriman, Allah akan kirim siksa. Nah, ketika sudah bertubi-tubi diancam-ancam seperti ini, ternyata siksa nggak turun-turun. Nah, maka itulah yang dimaksud wadhannu, mereka para kaum menyangka annahum, bahwasanya mereka para rasul qad kudzibu, sudah dibohongi Allah, sudah ditipu Allah. Mana katanya ada siksa? Buktinya kami kafir terus juga siksa nggak turun-turun. Nah, ketika sudah sampai pada tahap seperti ini, barulah ja'ahum nasruna, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhannu ini siapa pelakunya? Annahum, bahwasanya mereka ini siapa pelakunya? Itu tergantung kita membaca ayatnya gimana gitu. Kalau kita baca ayatnya kudzibu pakai tasdid, kudzibu, maka ini semuanya para rasul ya. Wa dhannu, dan mereka para rasul menyangka atau yakin, annahum, bahwasanya mereka para rasul qad kudzibu, telah didustakan oleh kaumnya. Kalau dibaca kudzibu, ini dzalnya ini takhfif, tidak ada tasdid. Nah, maka dhannu ini adalah para kaum, wa dhannu, para kaum mengira, annahum, bahwasanya mereka siapa? Mereka para rasul qad kudzibu, sudah ditipu oleh Allah, karena ternyata enggak turun-turun siksa. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti ini, para rasul sudah dianggap dibohongi oleh Allah, dianggap oleh kaumnya seperti itu, baru Allah turunkan siksa. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah itu memberikan pertolongan kalau musibah itu sudah mentok. Saya ulangi lagi, Allah itu baru memberikan pertolongan kalau musibah itu sudah mentok. Ini para rasul sudah putus asa, udah nggak mungkin ini umatku pada beriman, udah total kafir mereka. Kemudian para kaumnya sudah mengira Nabi udah ditipu oleh Allah, mana siksa nggak datang-datang, berarti Allahnya ngapusi. Nah, kalau sudah tahap seperti ini sudah mentok seperti ini, baru Allah turunkan pertolongan. Demikian juga kalau kita mendapatkan musibah, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Belum mentok musibah kita. Kalau musibah kita sudah mentok sampai cekot-cekot pusing kepala kita, nah itu baru tanda-tanda pertolongan akan datang. Maka ada seorang datang kepada seorang ulama, saya lupa apakah Hasan Al-Basri ataukah bagaimana. Dia mengadukan masalahnya, wahai imam, saya punya masalah begini, udah dahsyat, udah pusing, saya nggak bisa menghadapi masalah ini. Nah, maka beliau mengatakan, tenanglah, berarti masalahmu akan segera dibereskan oleh Allah, karena sudah mentok. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran selain ayat ini. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wazulzilu, surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira masuk jannah dengan gampang? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum mengenai kalian seperti apa yang mengenai umat-umat terdahulu. Apa yang mengenai umat terdahulu? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, mereka terkena kefakiran, terkena sakit, wa zulzilu, dan mereka diguncang-guncang. Diguncang-guncang maksudnya musibah yang bertubi-tubi. Hatta yaqula rasul, sampai rasulnya mengatakan, walladzina amanu ma'ahu, demikian juga orang-orang beriman yang bersama rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Kenapa ini musibah bertubi-tubi pertolongan belum datang? Nah, Allah jawab, ala, ketahuilah, inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah qarib, dekat. Jadi pertolongan Allah dekat apabila musibah sudah mentok. Apabila sudah zulzilu, udah diguncang-guncang, udah bertubi-tubi musibah sampai pusing kepala kita, nggak bisa tidur, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Nah, insya Allah sebentar lagi apa? Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus sabar ya. Karena itu kunci pertolongan Allah adalah sabar. Sabar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu kan Maha Rahmat ya.
Sehingga tidak mungkin dibiarkan ini orang terkena musibah sampai hancur, enggak. Sebelum hancur sudah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan laqad kana, sungguh-sungguh ada fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka. Mereka siapa? Yang disebutkan sebelumnya, yaitu tentang Nabi Yusuf, demikian juga para rasul tadi. Ibratun, ada pelajaran, liulil albabi, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Maka tidak adalah Al-Quran ini hadisan, satu cerita, yuftara, yang dibuat-buat. Walakin, akan tetapi Al-Quran ini tasdiqa, membenarkan, alladzi baina yadayhi, terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wa tafsila, dan menjelaskan kulli syai, segala sesuatu. Wa huda wa rahmatan, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka inti dari ayat-ayat Quran yang berisi cerita adalah disuruh mengambil pelajaran. Jadi jangan hanya untuk tamattu akli, jangan hanya untuk kenikmatan berita. Wah, ceritanya bagus, alurnya indah, bukan untuk itu saja. Cerita dalam Al-Quran paling penting tujuannya adalah ibrah, untuk diambil pelajaran. Nah, sekarang ini kan surat Yusuf nih. Dari surat Yusuf ini pelajarannya kan banyak. Paling inti apa pelajarannya? Paling inti adalah untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti akan mampu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau terusir dari kota Mekah, akhirnya harus tinggal di kota Madinah, tapi Allah pasti mampu untuk memenangkan beliau. Sebagaimana Allah mampu untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari kerendahan, karena dia dilempar dalam sumur rendah, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah menjadi raja. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan Nabi Yusuf keluar dari kerendahan, di penjara, kemudian dituduh telah berzina dengan Zulaikha, yaitu istrinya majikannya. Kerendahan, mudah dituduh, kemudian masukkan penjara, dan sebelumnya masuk di sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian menjadi mulia. Kemudian disujudi oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh 11 saudaranya. Dari rendah menjadi mulia, bagi Allah sangat gampang. Kun fayakun. Maka Nabi Muhammad SAW juga begitu. Kamu usir Muhammad, kamu bunuhi saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, atau pengikut-pengikutnya, kamu siksa pengikut-pengikutnya. Gampang bagi Allah untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Nah, maka sebagaimana ini berlaku untuk Nabi Yusuf, berlaku untuk Nabi Muhammad, juga bisa berlaku untuk setiap umat Islam. Karena itu kita yang apabila mendapatkan musibah atau mendapatkan kezaliman, jangan putus asa. Apapun sebenarnya bisa dihadapi oleh Allah dengan sangat gampang. Musibah apapun yang mengenai kita, kalau mau dihapus oleh Allah, gampang. Kun, selesai. Allah memberikan kita ujian, misalnya dituduh apa segala macam, sehingga kita jadi rendah di kalangan masyarakat. Tapi bagi Allah kalau mau membalikkan kau jadi mulia, gampang. Kun, makanya sabar saja kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, karena sebenarnya Allah menghendaki kebaikan terhadap kita, dan sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan dari kerendahan menjadi kemuliaan. Karena itulah keyakinan kita umat Islam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Allah, wahai zatnya yang merajai seluruh kerajaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau bisa berikan kerajaan kepada siapapun, engkau bisa mencabut kerajaan dari siapapun. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau bisa memuliakan siapapun, engkau bisa menghinakan siapapun, terserah Allah. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Inilah akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala,
Dan ayat-ayat ini hendaklah kita perhatikan maknanya supaya kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.